Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita lagi ada di jalan nih, ada tulisannya Kota Dodol. Udah pada tahu belum? Ya, ini kita lagi di Garut. Kita akan mereview salah satu tempat yang ada resortnya, terus juga bisa mendaki gunung. Teman-teman pasti udah bisa nebak. Ini kita udah di Simpang 5 dan untuk menuju ke tempat yang akan kita review ini benar-benar full pakai Google Map. Dan ini bukan yang pertama memang, tapi kalau teman-teman kesini jangan khawatir, titiknya sangat presisi ya. Untuk jalanannya itu besar. Ini kita masih di jalan rayanya, ikutin jalan terus aja menuju ke Cikajang. Jadi ini tuh arahnya sama dengan ke Cikajang, tapi kalau ke Cikajang atau Pamengpeuk itu belok kiri. Nah kalau kita ini lurus, jadi dia kayak membelah jalan gitu. Nah ini kalau nggak salah tepat di sebelah alun-alun apa ya, bentar, ini tuh kalau nggak salah alun-alun Cisurupan. Jadi kalau teman-teman dari arah Garut itu terus aja di jalan Garut Cikajang, terus nanti beloknya di pas sebelah alun-alun Cisurupan. Nah mulai masuk deh ke jalan-jalan pedesaan, menanjak, ada yang luas, ada juga yang pas gitu ya, tapi masih aman. Jadi kalau papasan jangan khawatir karena bahu jalannya masih luas. Dan ini adalah tanjakan paling nanjak di sini. Kalau udah ketemu tanjakan ini berarti teman-teman udah hampir sampai. Nah, cuman di area nanjaknya ini dia jalannya tuh luas banget. Jadi yang paling takut tuh kan kalau nanjak sempit, papasan, berhenti di tanjakan ekstrim. Kalau ini jangan khawatir nggak bisa papasan karena luas. Nah bener kan, kita udah mau nyampe dan kita sudah di depan loket tiket. Nah harga tiket lengkapnya di sini kita udah konfirmasi kalau kita menginap di villa, tapi karena tetap ya harus dikenakan tiket, jadi kita dikenakan tiketnya tiket hiking atau kunjungan biasa, bukan menginap atau camping. Harganya kalau weekend itu 40.000, kalau weekday itu 30.000 per orang. Tapi kalau anak-anak jangan dihitung lah, biasanya nggak dihitung kalau anak-anak. Terus juga tarif parkir mobil itu beda-beda. Kalau weekday itu kemarin 35.000. Tadi untuk harga-harganya udah aku simpen ya. Nah kita sebelum ke area resort atau juga lihat trek dari mendakinya, kita mau lihat dulu salah satu tempat yang cukup tinggi dan menarik. Namanya tuh Menara Pandang. Dari sini memang bisa memandang view secakep ini. Nah ini di lantai pertama kita akan naik lagi. Ini kalau teman-teman yang takut ketinggian memang lumayan tinggi, jadi hati-hati ya. Dari sini tuh tebingnya kelihatan jelas, jadi teman-teman kebayangkan lihat gunung sedekat ini. Terus kita tuh nginap di tipe limo. Dari sini kelihatan nih kecil banget. Nah ini nih tipe limonya. Dan itu pun teman-teman bisa lihat dari sini, yaitu Gunung Cikuray. Nah ini di sekitar dari parkiran itu banyak banget penjual. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau kayak pengen minum kopi, mie instan, gorengan, terus juga nasi ada ya. Jadi jangan khawatir. Nah ini tarifnya untuk hiking itu cukup bayar di bawah, tapi kalau mau ada porter atau juga guide ini harganya. Nah untuk harga terbaru siapa tahu ada perubahan, aku udah minta ini ya lengkapnya. Nah untuk jalurnya itu memang jalur pendakian yang cukup aman kalau dibanding kalau kita mendaki di gunung lain, karena memang jalurnya udah jelas. Jadi kalau teman-teman weekend itu nggak pakai guide juga bisa, karena banyakan gitu, jadi ikutan aja sama rombongan lain. Nah di Papandayan ini banyak banget orang yang mendaki bawa anak kecil kayak balita, terus juga anak-anak yang masih 7-5 tahun tuh banyak yang ikut karena memang treknya udah jelas, terus juga jalannya bukan jalan yang terjal, terus di sana juga ada posko-posko gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngajak hiking tapi nggak terlalu ekstrim, terus juga pengen bawa si kecil, ini bisa banget. Nah kita nggak lanjutin hiking ya, kita mau belok aja ke area ini. Ini kalau teman-teman udah bayar plus hiking juga udah plus masuk ke area ini. Di sini ada kolam renang, tapi kalau kolam renang berbayar lagi. Terus juga ada camping ground dan juga villa. Ada juga taman, ada juga
Taman Edelweiss. Terus di sebelah kanan tuh ada musola, dan kalau yang ini adalah area kolam renangnya. Nanti kita akan lihat ya gimana cantiknya view dari kolam renangnya. Nah, ini pintu masuk ke area kolam renangnya unik ya, dari mulut paus gitu ya, ada gigi-giginya juga. Nah, untuk teman-teman yang udah bayar hiking, di bawah itu kalau mau berenang bayar lagi. Terus kalau teman-teman yang menginap juga cuman dapat voucher sesuai kapasitas tamu. Misalnya si villanya hanya untuk 4 orang, sedangkan kita menginap lebih sama anak-anak. Nah, tetap aja voucher kolam renangnya hanya untuk 4. Atau villa kecil hanya untuk 2 orang, nah vouchernya juga hanya untuk 2. Jadi anak-anak kita tuh harus bayar lagi. Dan selain itu juga kunjungannya dibatasi, yaitu hanya, kalau nggak salah, hanya 2 kali berenang. Nah, menurut aku ya, karena kita pas masuk ke sini walaupun menginap tetap bayar tiket, harusnya sih free ya kalau menginap. Terus juga kalau yang menginap itunya berenangnya juga harusnya nggak dibatasi, karena kita juga sebenarnya nggak mungkin terus berenang panas-panas, kolam renang air panas juga nggak mungkin. Pasti kalau berenang ya kalau nggak pagi ya sore, nggak akan sering-sering gitu. Nah, dari sini viewnya tuh Masya Allah bagus banget ya. Kalau teman-teman kesini, ini kayak unreal gitu loh. Mata kita tuh bener-bener dimanjakan oleh keindahan tebing-tebing dari Gunung Papandayan. Nah, air belerangnya tuh cukup tinggi ya, ini sampai dagunya merah gitu, agak luka-luka gitu. Jadi kalau teman-teman berenang juga nggak boleh kelamaan ya. Nah, kita akan lihat nih beberapa fasilitas di sini. Ini adalah ruang bilas untuk laki-laki dan perempuan itu terpisah. Terus kalau ini toilet. Terus kalau tadi yang laki-laki, kalau ini yang tempat bilas perempuan, ada lokernya juga ya. Nah, di sini juga ada bangku-bangku buat duduk pastinya, dan juga buat teman-teman kalau nyimpan barang tapi bukan barang-barang berharga ya. Nah, ini cukup panjang dari ujung sampai ujung, dan ini tepat posisinya di sebelah kolam renang. Mari kita lanjutkan lagi, nggak jauh dari kolam renang, kita langsung melihat 2 jalan begini. Yang satu ke perkemahan, nanti kita akan review. Yang satu lagi ke area taman dan juga cottage. Nah, sebelumnya teman-teman bisa reservasi dulu di sini bagi yang mau menginap di cottage atau villa ya. Untuk cottage itu ada beberapa tipe. Nah, ini resepsionisnya. Nah, untuk tipe-tipenya nanti aku akan sebutin dan juga akan jelasin satu-satu. Nah, sebelumnya kita akan melewati dulu jembatan dari front office-nya, dan di sini tuh ada view yang luar biasa bagus banget. Lihat kayak di Jepang gitu, walaupun belum pernah ya, tapi kayak di mana gitu. Ada pemandian air hangat gitu. Terus view-nya langsung ke gunung atau tebing kayak gini. Masya Allah, cakep banget. Mari kita lanjutkan. Di sebelah kiri tuh ada villa, ini tipe Puspa, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu gunung. Jadi pas masuk kita langsung disambut sama gunung-gunung. Jadi kalau teman-teman udah bayar tiket masuk tadi di awal, itu udah free juga masuk ke area ini ya. Nah, ini tuh tipe Puspa, ini tuh kapasitasnya dari mulai 5 sampai 9 orang. Ada Puspa 1, 2, 3, itu harganya dari 3 juta sampai 4 jutaan. Nanti harga lengkapnya aku simpen di sini. Nah, di depan area tipe Puspa kemarin tuh masih dibuat ya, tapi udah hampir jadi. Kalau sekarang kayaknya sudah disewakan karena harganya sudah keluar. Di sini ada gazebo, dan dari gazebo kita bisa langsung lihat tebing yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat pakai mata sendiri, ini jelas banget.
Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ada kayak tenda warna biru. Di situ tuh ada AAA yang menyewakan foto yang berputar gitu. Harganya aku nggak tahu karena itu di luar dari manajemen ya. Terus di sini juga ada toilet umum. Kita lanjutkan lagi, di depan ada Taman Edelweiss. Bayangin loh, biasanya kalau ke Edelweiss tuh harus ke puncak gunung gitu, karena ini udah tinggi banget. Jadi di sini pun Edelweissnya tumbuh. Nah ini tuh kalau lagi dingin banget biasanya suka ada bercak-bercak es gitu di bunga Edelweiss ini. Nah, ini dia area Taman Edelweiss-nya. Jadi di sini tuh tersebar bunga-bunga Edelweiss. Ada yang udah mekar, ada yang belum. Terus ini nggak boleh dipetik ya, kita harus jaga bener-bener. Dan dari area Taman Edelweiss itu view-nya langsung ke tebing kayak gini. Cakep banget kan? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita jalan menuju ke satu tipe villa yang namanya diambil dari bunga yang tadi, yaitu Edelweiss. Nah, ini depan kamarnya itu atau depan villanya itu memang banyak bunga Edelweiss. Nah, harganya kalau weekday itu 1.500.000, kalau weekend 2 juta. Ini kalau dengan extra bed bisa sampai 8 orang, tapi standar kapasitasnya 4 orang. Dia punya dapur ya. Nah, untuk keterangan lebih detail nanti aku simpan di akhir video. Nah, ini dia penampakan lebih dekat dari Edelweiss Villa. Terus di setiap villa itu teman-teman bisa pakai fasilitas satu sepeda. Ini sepedanya. Jadi gantian gitu, atau juga teman-teman bisa minta di area resepsionis. Jadi bisa bermain sepeda di area tamannya. Nah, kalau ini sebelahnya Villa Limo, kita akan nginep di situ dan akan room tour. Nah, di tengah-tengah antara Edelweiss dan Limo itu ada kayak buat bakar kayu ya, dan ada bangku kecil. Nah, ini dia tipe Limo. Kita nginep di sini. Kenapa? Karena ini bukan yang pertama ya. Waktu kita kesini kita merasa kalau Limo itu punya view paling bagus dari lantai 2-nya. Tapi sekarang nanti kita jelasin. Memang kalau dari sini memang terlihat lebih menonjol dibanding tipe-tipe yang lainnya karena dia terdiri dari 2 lantai. Kita lihat dulu yuk gimana penampakan villanya. Nah, ini dia halaman dari Limo lantai 2. Kenapa Limo lantai 2? Karena sebenarnya dulu lantai 1 dan lantai 2 itu pertama kita kesini adalah villa yang sama. Kalau sekarang dibagi 2, jadi ada Limo lantai 1, ada Limo lantai 2. Nah, ini dia view dari Limo lantai 2. Nah, tadinya yang lantai 1 itu dia gazebo. Jadi kita sewa satu villa bisa dapat fasilitas area gazebo untuk santai dan bisa dapat kamar. Kalau sekarang yang bawah udah dijadiin kamar lagi. Jadi atas bawah itu beda ya. Jadi kita bisa banget nih buat tetanggaan sama orang yang nginep di bawah. Nah, ini dia view dari lantai 2-nya. Menurut aku kalau teman-teman nginep di sini dan cari yang tipe paling kecil yaitu tipe Limo. Dan jangan lupa harus wajib banget pilih yang lantai 2. Karena yang lantai 1 tuh menurut aku nggak nyaman gitu. Nanti teman-teman bisa lihat deh gimana lantai 1-nya. Nah, ini dia view dari lantai 2-nya. Kalau teman-teman lihat kayak unreal, kayak di negeri dongeng, emang sebagus itu view dari Gunung Papandayan. Dan ini dia penampakan dari tipe Limo atau Lemo. Nah, untuk kamarnya tuh sangat sederhana ya. Jadi bukan kayak resort yang walaupun etnik udah estetik. Kalau ini benar-benar kayak kita nginep di rumah-rumah di pedesaan atau juga rumah-rumah etnik tempo dulu. Nah, untuk harga dari Limo ini 750.000 weekday dan weekendnya 1.250.000. Ingat, ini bukan harga fix. Kenapa? Karena kita juga harus mengeluarkan tiket masuk dan juga parkiran. Jadi
Ini waktu kita kesini tuh 750.000 dengan tiket masuk sekitar 150 ribuan, jadi sekitar 900 ribuan. Jadi semua tipe yang di sini teman-teman, selain kita harus bayar villanya, juga harus bayar tiket masuk dan parkir. Jadi jangan lupa untuk dihitung-hitung dulu ya, biar nggak kaget nih kenapa villanya 7,5 tapi pas kesini ternyata kita harus ngeluarin lebih. Makanya harus tahu lebih dari awal ya. Nah kita lihat dulu, kamar mandinya juga sangat sederhana. Ini nggak ada kesan resortnya, lebih ke kayak kamar mandi di rumah gitu ya. Terus juga ya suasananya sangat simpel aja. Banyak yang memang harus diperbaiki dan direnovasi karena untuk kamarnya sendiri tidak termasuk murah, tapi memang view-nya mahal banget. Kalau kesini ya kita memang harus ngejar view. Nah ini ada alat-alat masak, cangkir, teh kopi dan gula. Terus dikasih dispenser juga. Nah ini kita bisa lihat ke bawah kayak lagi nginep di rumah Ipin Upin ya. Ini kita review dulu yang 5 bawah. Bayangin ini dulu tuh atas bawah kita satu kesatuan. Jadi sewa satu dapat 2, bawahnya tuh gazebo. Sekarang disewakan terpisah. Jadi ini dindingnya tuh dari bambu, terus ventilasinya tuh kecil. Jendelanya kecil banget, ini pasti gelap dan pengap. Terus tamannya juga cuman segini. View-nya nggak terlalu gimana, tapi harus bayar sama dengan harga yang atas. Menurut aku bagusan konsep sebelumnya bahwa kita sewa satu villa yang 5 itu dapat atas bawah, bawah gazebo, atasnya kamar. Kalau sekarang disekat gitu, yang bawah kasihan ya, nggak, kurang nyaman menurut aku. Nah kita lanjut lagi ke tipe berikutnya. Ini menurut aku ya, kalau tipe yang ini dari luar tuh bener-bener unreal banget. Ada gunung, terus juga dipenuhi bunga-bunga dan ada villa yang ikonik. Nah ini nama tipenya Suwagi, ini ada dapur, terus juga ini standarnya 3 orang. Kalau mau pakai extra bed bisa sampai 5 orang. Weekday-nya 1 juta, weekend-nya 1.500.000 belum dengan tiket masuk ya. Tiket masuknya itu satu orang 30.000 weekday dan 40.000 weekend. Belum juga dengan tiket mobil. Jadi teman-teman kalau mau kesini misalnya gathering itu harus perhitungkan itu juga. Karena bukan hanya bayar villanya aja. Kalau teman-teman yang nggak menginap, tiket masuk itu bisa masuk ke area ini juga, ke taman, terus ke Taman Edelweiss dan juga bisa hiking ke gunungnya. Nah ini di depan area villanya banyak banget bunga. Waktu pertama kita kesini bunganya jauh lebih banyak daripada ini. Nah waktu sebelumnya kita kesini bunga hortensianya tuh kelihatan warna-warni dan banyak. Kalau sekarang udah mulai berguguran, mungkin nanti akan diganti dengan pucuk-pucuk bunga yang baru ya. Dan depan tipe Suwagi ini dia punya lapangan yang cukup luas. Jadi kalau bawa si kecil ini seru banget, bisa grounding sambil lihat gunung secakep ini. Nah di sebelah Suwagi ini dia ada Kiara, jadi ini kapasitasnya untuk 50 orang, kayak meeting room gitu. Weekday-nya 3 juta, weekend-nya 3.500.000. Ingat ya teman-teman, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi ini buat ada acara-acara gitu kali ya. Nah ini di depan ada jalan, itu Suwagi, jadi deketan gitu. Kalau yang Kiara ke kanan, ini kita arahnya ke kiri. Di sini ada tipe yang kapasitasnya juga cukup besar. Kita lihat kira-kira tipe apa ya. Namanya Cantigi, ada dapur, minibar, ada private poolnya. Standarnya sampai 14 orang, extra bed bisa sampai 20 orang. Weekday-nya 4.750.000, weekend-nya 5.250.000. Juga jangan lupa perhitungkan dengan tiket masuk per orang dan juga parkir. Nah di depan dari tipe Cantigi itu ada taman ranting. Aku bilangnya ranting karena daunnya sedikit, terus dia tapi cukup estetik ya. Dan juga enak buat dipakai nongkrong. Nah kita akan jalan-jalan ke sungai. Ini jalannya dekat banget dengan Villa Limo. Jadi kalau dari Villa Limo itu ada jalan-jalan setapak. Nah kalau belum tahu teman-teman bisa minta diantar sama petugas. Karena ini bukan yang pertama, jadi kita udah tahu kalau di sini ada sungai dan udah tahu jalannya ya. Nah sungainya tuh jernih banget. Ini bukan sungai air hangat, tapi sungai air dingin.
Sungainya tuh enak buat bermain air karena dia nggak arusnya tuh bukan deras, terus juga dipenuhi batu-batu gitu. Jadi kita bisa bermain di pinggirannya, terus juga bisa bermain nih kayak si bocil dia lagi apa ya nggak tahu lah lagi bermain. Dan dari sini tuh view-nya luar biasa bagus banget karena dari sini kita bisa lihat tebing dan juga gunung langsung. Dan ini dia view dari sungai. Jadi teman-teman kalau mau lihat view yang cukup dekat tapi nggak mau naik ke bukitnya gitu atau ke atasnya, teman-teman bisa nongkrong nih di area dekat sungai. Itu view-nya sebagus ini dan memang gunungnya tuh deket banget. Coba kalau lihatnya pakai mata langsung. Jadi kalau ke sini explore ke sungainya. Jangan lupa juga teman-teman minta diantar ya kalau baru pertama kali. Tadi kita udah explore area kanan, sekarang kita ke bumi perkemahannya. Ini belokannya tepat banget di depan kolam renang. Nah, di sepanjang jalan menuju ke camping groundnya itu banyak banget bunga hortensia. Bahkan ada taman yang dia tuh hampir semuanya tuh ditutup sama bunga hortensia. Memang secara villa sih sebenarnya cukup pricey ya di sini. Karena selain kita harus sewa villa juga harus memikirkan tiket masuk. Tapi untuk masalah view Papandayan ini memang juara. Nah, ini di area jalan menuju ke camping ground juga ada sungai. Ini sungainya air dingin ya. Jadi cakep banget kan? Nah, untuk camping groundnya itu memang bukan camping ground yang kelihatan banget view gunungnya. Dari sini memang untuk view-nya menurut aku tidak terlalu jelas ya untuk gunungnya. Walaupun masih bisa ngintip-ngintip, tapi nggak jelas banget karena posisi si camping ground ini agak turun ke bawah. Nah, untuk harga camping ground aku simpan lagi di sini. Tapi kalau untuk penjelasannya yaitu 65.000 per orang. Jadi dihitungnya per orang untuk weekday dan untuk weekendnya 75.000. Nah, untuk harga tiket kendaraannya aku juga simpan di sini biar teman-teman bisa baca. Nah, ini suasananya kayak lapangan gitu aja. Dan di area camping groundnya juga banyak bunga hortensia. Nah, ini sebelah kanan toiletnya. Jadi ada 4 kalau nggak salah. Terus teman-teman di sini juga bisa pesan tenda, sebenarnya tinggal hubungi petugas aja tapi konfirmasi lebih awal. Nanti aku simpen nomor telepon dari petugasnya di deskripsi box ya. Nah, ini selain di area ini juga masih ada di area belakang. Jadi untuk area campingnya cukup luas ya. Nah, dari area camping kita akan jalan-jalan lagi. Di sini ada gazebo di atas kolam gitu. Dan di sini kita akan menuju ke Taman Hortensia. Dari sini tuh bagus banget, apalagi buat teman-teman yang suka foto ala-ala feminin gitu. Karena kita bisa foto di tengah bunga hortensia. Nah, kalau teman-teman mau diangkatin barangnya pakai gerobak kayak gini ya. Kemarin kita ngangkat sendiri karena memang barangnya sedikit. Nah, ini suasana sore menuju malam. Nah, ini malam hari. Jadi penerangannya kurang lebih kayak gini. Nah, di area ini tuh ketinggiannya di 2100-an mdpl. Jadi dingin banget. Jangan lupa bawa jaket dan bawa bekal yang banyak. Nah, ini kita lagi jalan mau sholat subuh di musola. Nah, terus juga teman-teman kalau mau lihat ini suasana malamnya, jadi nggak spooky, nggak gelap gitu, walaupun memang cukup sepi. Nah, ini breakfastnya cuma nasi goreng dibungkus gitu sama telur dan kerupuk. Kalau menurut aku ini masih kurang dengan harga resort di atas 1 jutaan. Nah, harusnya ditambahin minuman atau juga misalnya
wedang atau juga bandrek ya. Nah ini kita bekal juga makanan, ini temanku jual dan enak banget. Nah mungkin segitu aja, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, follow IG dan TikTok My Beauty Country. Assalamualaikum.